Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas sejarah grafika dan penerbitan. Grafika adalah suatu proses penyampaian suatu informasi, gagasan, pikiran, kesan, perasaan yang dituangkan dalam cara percetakan untuk disampaikan kepada khalayak. Grafika merupakan suatu pemikiran para ilmuwan pada ribuan tahun yang lalu yang sampai saat ini masih kita kenal dengan percetakan. Karena jasa grafika juga, maka segala suatu bentuk kegiatan manusia modern diperlancar juga merupakan suatu mekanisme yang tidak mungkin ditinggalkan sejak sebelum lahir sampai kapanpun. Berikutnya, perkembangan grafika. Komputer telah mempersiapkan dengan cepat bidang prepress sejak 20 tahun yang lalu, ketika teknologi masih berupa phototypesetter, PC dengan monitor dan keyboard, di mana sebelumnya bekerja dengan kamera foto reproduksi dan layar kontak hingga scanner laser. Ketika masa yang sama, pada saat perkembangan teknologi yang berkembang pesat, batasan antara prepress dan cetak sama-sama bergabung. Dengan GTO Direction Imaging Technology yang diperkenalkan oleh Hedberg pada tahun 1991, telah dihadirkan proses hubungan yang terjalin antara prepress dan cetak. Tinjauan masa depan Hedberg Direct Machine telah berhasil membuat suatu programmer komputer yang dapat mencetak tanpa memutar melalui via pelat dan film. Selanjutnya, pembagian sejarah penerbitan di Indonesia. Secara garis besar, sejarah penerbitan Indonesia tersusun dalam 4 tahap, yakni zaman kolonial Belanda, zaman peranakan Cina, zaman Balai Pustaka, serta zaman Ikatan Penerbit Indonesia atau sering kita kenal dengan IKAPI. Berikut adalah uraiannya. 1. Zaman kolonial Belanda. Belanda hadir ke Indonesia pada tahun 1596 yang dikomandani oleh Cornelis de Houtman. Dengan kehadiran Belanda di Indonesia menandai munculnya industri penerbitan di Indonesia. Pada waktu itu hadir beberapa surat kabar yaitu punya Belanda. Isi dari surat kabar tersebut biasanya mengenai perniagaan. Pada tahun 1624, Belanda menghadirkan sebuah mesin cetak ke negara Indonesia. Mesin cetak yang dimaksud dibawa oleh misionaris gereja. Akan tetapi, meski mesin cetak sudah dihadirkan, mereka masih minim tenaga ahli untuk mengolahnya. Yang kedua, zaman Balai Pustaka. 22 September 1917, pemerintah Belanda membuat lembaga yang diberi nama Balai Pustaka sebagai penghormatan yang diberikan untuk D.A. Rienkes yang berhasil mengelola komisi bacaan. Ia diamanahkan memimpin Balai Pustaka. Untuk memperlancar tugas, Balai Pustaka membuat 4 bidang yaitu redaksi pers, administrasi, dan perpustakaan. Tahun 1921, Balai Pustaka mempunyai mesin cetaknya sendiri. 1930, D.A. Rienkes yang berhasil juga mengelola Balai Pustaka dijuluki sebagai Bapak Balai Pustaka. Yang ketiga, zaman peranakan Tionghoa. Tahun 1855 beberapa surat kabar berbahasa Melayu terbit seperti Bulan Bintang Utara, Surat Kabar Betawi, Setiap Minggu Selompret Melayu, Surat Kabar Bintang Timur, dan Surat Kabar Mingguan Biang Lala. Terbitnya surat kabar mingguan ataupun bulanan yang menggunakan bahasa Melayu sangat bermanfaat bagi keturunan Tionghoa karena mereka kebanyakan sebagai pedagang. Mereka memuat iklan dalam surat kabar Melayu. Para keturunan Tionghoa berbondong-bondong dalam mempelajari bahasa Melayu. Keinginan yang gigih atas cerita dari tanah kelahiran direspon dengan mengartikan cerita-cerita asli Cina. Salah satu cerita yang sangat populer adalah Kisah Tiga Negara. Yang keempat, kelahiran Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI). Terlahirnya berbagai industri penerbitan maupun percetakan di Indonesia pada masa awal dasarnya oleh rasa nasionalisme. Dalam mewujudkan hal tersebut, mereka menerapkannya pada dunia penerbitan ini supaya mereka dapat mengeluarkan dan menerapkan idealismenya. Selanjutnya, jenis-jenis penerbitan. Balai Pustaka menceritakan bagaimana orang terhormat terpelajar adalah orang yang paling berjasa dalam membangun sastra, kebudayaan, dan bahasa Indonesia. Dahulu Balai Pustaka sering mengeluarkan tulisan-tulisan yang sejalan dengan kepemerintahan Belanda dan bisa dibilang pada masa itu Balai Pustaka sedikit menaruh keprihatinan terhadap sastra kebatinan Jawa.
Yang kedua, Tan Kwe Sui 1884 sampai 1953. Tan Kwe Sui, nama yang cukup fenomenal dalam penerbitan sastra Indonesia. Perjuangannya yang menelusuri setiap kota ke kota di Indonesia berbuah manis. Dalam pengembaraannya, dia belajar bahasa Hakka. Bahasa Hakka merupakan suatu dialek yang sering digunakan oleh keturunan Tionghoa pada masa itu. Ketiga, terbitan berseri. Terbitan berseri yaitu suatu tulisan yang berisi informasi yang masih berbentuk orisinal dan biasanya belum diterbitkan maupun dipublikasikan. Maka dari itu, terbitan berseri ini dimasukkan ke dalam golongan literatur prima. Yang keempat, terbitan berkala atau periodicals. Yang termasuk dalam terbitan berkala adalah majalah ilmiah yang biasa dikenal sebagai jurnal, buletin, newsletter, advance, dan lain-lain. Sekian video penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.